Oke, berikutnya kita akan masuk ke pengolahan telur yang utuh ya, telur asin, telur pickel maupun telur pindang ya. Ini sangat populer di Indonesia ya. Jadi untuk pengolahan telur asin ya, sebenarnya sudah ada di SNI-nya ya, telur asin itu. Jadi menurut SNI 014277 ya tahun 1996, yang dimaksud dengan telur asin ya, yang dimaksud dengan telur asin itu adalah telur itik atau bebek yang telah diasinkan dengan proses tertentu dan belum dimasak. Jadi standarnya telur asin adalah telur asin yang mentah ya. Jadi kalau artinya apa dari kata-kata definisi asin ini juga, kalau telurnya itu bukan dari bebek itu harus disebutkan jenisnya, misal telur asin ayam ya, telur asin puyuh, telur puyuh. Jadi khusus kalau kita menyebut telur asin itu harus telur dari bebek atau itik ya. Jadi telur asin merupakan produk makanan yang diawetkan dengan merendam telur bebek atau itik dalam air garam ya, atau mengemas ya setiap telur dalam arang yang dibasahi dengan garam ya dan bata asin ya. Jadi telur asin yang baik biasanya memiliki aroma asin seperti telur yang bening ya, berarti bening putih, dan juga kuning telur ini berwarna terang maupun orange yang berminyak seperti ini, oily ya. Jadi kuning telur yang mengeluarkan minyak atau oily setelah dimasak ini yang sebenarnya bentuknya bagus ya. Jadi kalau telur asinnya masih belum oily sebenarnya belum bagus ya. Yang biasa disukai konsumen yang sampai ada minyak-minyak dan rasanya masir ya, rasanya tuh seperti masir ya. Nah, cara pembuatan skala rumah tangga umumnya adalah bisa dengan direndam ataupun juga dengan menggunakan batu bata ataupun abu kosok ya, abu kosok yang diberi garam, campuran garam ya, seperti ini abu kosok yang diberi garam. Jadi yang sebenarnya umum dilakukan di Indonesia ya itu adalah ini ya, menggunakan abu kosok dicampur garam ya, untuk kemudian sebagai coating ya, pelapur sini. Jadi dengan cara basah seperti ini direndam dalam garam jenuh ya, larutan garam jenuh. Jadi ada fraksi ada bubuk padatan garam yang tidak larut yang ini disebut dengan jenuh ya, garam jenuh, atau dengan menggunakan pelapisan dengan menggunakan abu gosok. Ini yang paling banyak digunakan ya di Indonesia ya. Apa keuntungan dari larutan atau dengan yang kering seperti ini ya? Kalau pakai larutan seperti ini ya, ini ada resiko yang seandainya ada satu telur yang kita terlewat tidak melakukan sortasi atau seleksi, telurnya udah jelek mutunya atau bahkan retak gitu ya, nanti bisa terjadi busuk. Nah, satu telur busuk itu akan mencemari telur yang lain ya, satu toples ini bisa bau busuk semua ya. Tapi kalau dengan cara yang kering ini ya, biasanya kalau hanya yang rusak satu ya, hanya satu itu saja yang rusak gitu, yang lain-lainnya masih aman ya. Jadi relatif lebih menguntungkan dengan menggunakan cara yang kering ini yang memang banyak diaplikasikan. Oke, jadi ini prosedur penggaraman telur asin ya. Jadi telur bebek utuh dilakukan sortasi, penting sekali untuk melihat untuk mencari untuk menggunakan mutu yang bagus ya, disikat, dan umumnya di penyikatan itu dengan brushing menggunakan amplas ya. Jadi bisa menghilangkan lapisan kutikula yang jadi otomatis telur itu akan lebih besar permeabilitasnya ya, jadi lebih mudah penetrasi garam untuk masuk ke dalam ya. Setelah itu dicuci dan ditiriskan, setelah itu dilakukan pelapisan atau perendaman ya. Jadi penyiapan adonan pelapis dengan abu gosok tambah garam ya, ataupun bubuk bata merah dengan garam ya, atau larutan garam jenuh ya. Nah, lama proses penggaramannya ya, ini disebut lama penyimpanan, ini adalah proses penggaraman di sini ya, 1-3 minggu ya. Jadi proses penggaramannya 1-3 minggu setelah dicuci ya, sehingga hilang garam maupun juga jadi meskipun dengan larutan garam jenuh ya, nanti di permukaan luar telur itu seperti kesat-kesat garam ya. Jadi makanya perlu dicuci ya, apalagi untuk abu maupun yang pakai bata ya, perlu dicuci. Setelah itu direbus. Nah, setelah dicuci bisa juga setelah ditiriskan kita jual sebagai telur asin mentah ya, sesuai dengan SNI
telur asin mentah, atau bisa juga dijual dalam kondisi sudah matang ya. Ada juga yang melakukan proses perendaman sebelum direbus ya, atau sebelum disimpan ya, sebagai telur asin mentah ini dengan menggunakan larutan teh ya untuk mengawetkan ya, untuk tujuan pengawetan ya, jadi menutupi pori-porinya dan lebih awet telurnya. Oke, nah ini dengan proses batu bata juga digunakan ya, setelah diplay seperti ini ya. Jadi dari sini kemudian diperoleh proses yang coating dengan batu batanya ya. Jadi ada dua jalur ya, penyiapan batu bata dan penyiapan telurnya ya. Jadi batu bata setelah selesai dan ditambah garam ya sebagai penyalutnya, pengcoating pelapisannya. Di sini telur diamplas dulu ya, kemudian dicuci ya, setelah itu dibalur dengan batu bata yang sudah dicampur dengan garam ya. Jadi yang ini yang umum digunakan ya, dengan abu gosok ya, abu untuk disebut dengan abu ya, abu gosok yang dipakai. Nah, dan bisa juga dalam perendaman. Nah, ini yang lebih diinginkan kan yang ada oily seperti ini ya. Dan warnanya lebih rasanya lebih masir ya. Ini sebenarnya masih kurang bagus yang kuning-kuning ini. Yang bagus yang ini. Nah, berikutnya untuk produk telur pickle ya, atau pickle egg ya. Ini juga sebenarnya kalau di Indonesia mungkin yang lebih populer telur pindang ya, tapi sebenarnya agak sedikit beda cara pengolahan telur pickle dengan telur pindang ya. Kalau telur asin ya, kita melakukan proses penetrasi penggaraman itu adalah dengan pada telur kondisi yang masih mentah. Nah, kalau telur pickle ya maupun telur pindang kalau di Indonesia ya, itu adalah pada telur yang sudah matang ya. Jadi telur pickle adalah telur matang yang telah direndam dalam larutan cuka, garam ya, rempah-rempah maupun bumbu lainnya. Jadi ini bisa sebagai konsumsi lauk ya, kita bisa memperoleh lauk yang ready to eat ya. Jadi bisa dimakan langsung ya. Jadi warnanya menarik ya, dengan mungkin bisa Anda promosikan sebagai telur kaya antioksidan ya. Di sini digunakan bahan-bahan warna alami ya, dengan peat ya, dengan mungkin di Indonesia bisa juga dengan rosella mungkin yang bisa merah seperti ini, atau kulit buah naga ya, mungkin bisa juga jadikan Anda teliti ya kalau pengen penelitian membuat telur pickle ya. Jadi mungkin bisa dilakukan di rumah, tidak pasti harus ke lab gitu ya. Ini mungkin bisa dengan spices yang putih ya, dengan bawang ya picklenya. Jadi bisa putih, bisa agak oranye maupun yang merah ya. Ini formulasi untuk tahapan buatan telur pickle, jadi perebusan ya, sehingga telurnya biasanya direbus dengan suhu yang tidak boleh terlalu matang ya, ataupun suhu yang terlalu tinggi ya, matang. Karena kalau terlalu matang ya, nanti ada warna abu-abu di sekitar kuning telur ya, yang kurang menarik. Kemudian juga setelah itu dikupas ya, dan umumnya di bagian rongga udara yang dibuka yang lebih mudah. Setelah itu menambahkan larutan pickle ya, pickling ya ke dalam. Larutan pickle dimasak dulu ya dalam kondisi panas, kemudian di hot filling ke dalam toples ya. Setelah tutup rapat, setelah dingin masukkan ke kulkas ya. Jadi jangan masih panas masuk kulkas ya, nanti kulkasnya yang rusak ya, terlalu banyak energi panas yang diperlukan untuk pendinginan. Setelah itu telur pickle bisa disajikan ya setelah 1-4 minggu. Ya, jadi semakin lama penetrasi warna akan semakin bagus ya, semakin dalam ya. Ini contoh-contoh formula untuk larutan pickle ya, bisa dicoba ya. Jadi untuk yang spicy eggs ya, red beet eggs ya, maupun juga dark and spicy eggs ya. Jadi ini telur pickle ya, bisa digunakan formulasi ini ya. Ini contoh yang populer ya, telur pickle ya, menarik warnanya. Contoh juga telur pickle ya.
Nah, kalau di Indonesia ada telur pindang ya. Mungkin kalau Anda beli gudeg gitu ya, kan pasti salah satu andalan untuk lauknya gudeg ya, itu kan adalah telur pindang ya, selain sayur kreceknya ya, telur gudegnya sendiri ya. Apa yang paling enak sebenarnya adalah telur pindangnya ini ya. Jadi bahan-bahan pembuatan untuk telur pindang khas Jogja ini ya, ada sebutir telur, misalkan dari bahan 10 butir telur ya, menggunakan daun salam, lengkuas ya, dan teh celup yang untuk memberikan warna hitam ya. Jadi teh celup yang hitam ya, teh hitam bukan teh hijau ya. 1 sendok makan garam, 1 blok gula merah yang warnanya juga gelap coklat gitu ya, 1 sendok kecap manis ya jika diinginkan, bawang merah, ketumbar, dan kaldu ayam jika diinginkan ya, dan juga air ya untuk mengadon bumbu-bumbu ini, dan juga sampai nanti telur 10 butir ini cukup terendam ya, karena nanti dimasak ya. Jadi ini masih telur utuh ya, telur butir 10 telur putih telur utuh ini ayam dimasukkan dalam bumbu-bumbu ini ya sampai tenggelam semua. Setelah itu direbus ya. Nah, setelah direbus selama 20 menit ya, jadi tidak boleh terlalu airnya hanya 20 menit saja ya, tidak boleh terlalu lama ya. Kemudian kan ini air rendaman, airnya itu menjadi air bumbu ya. Jadi setelah 20 menit telur diangkat dan dikupas ya. Setelah dikupas nanti bumbu air rendamannya itu disiramkan lagi ke telur yang sudah direbus ya. Setelah itu jadi setelah itu dimasak lagi ya, untuk direbus lagi ya sebentar ya. Setelah itu setelah dikupas tadi ya, kemudian kalau dengan telur yang ini ya, setelah air perebusan telur disaring, digunakan lagi untuk merebus telur yang sudah dikupas ya. Jadi telur yang dikupas tadi direbus ya, hingga berwarna kecoklatan ya dalam air rebusan. Nah, setelah itu dibiarkan saja sekitar 1 jam atau 2 jam sehingga nanti warna coklatnya akan lebih merasuk ya. Jadi dengan telur pindang ini proses pemasakannya relatif cepat ya, tidak perlu harus menunggu berminggu-minggu baru bisa dimakan ya. Kalau ini dalam mungkin 1 jam ya, kalau semua bahan-bahan sudah siap, ini 1 jam juga, 1 jam sampai 2 jam sudah ready to eat ya, sudah siap untuk dimakan ini untuk telur pindang ya. Jadi ini yang kira-kira khas ya telur di Indonesia ya, pikal telur pindang dan telur asin ya. Kalau pikal telur rasanya masih relatif jarang ya, jadi mungkin potensi bagi Anda untuk mengembangkan produk ya telur pikal ya, saya kira menarik ya, dengan warna yang menarik dan bisa klaim untuk mungkin functional food yang diberikan di situ, misalkan antioksidan ataupun yang lain ya, dengan rasa yang khas yang menarik. Oke, saya kira itu ya. Ini adalah slide yang banyak saya gunakan dari Sally McKee ini, dari Egg Product Functionality American Egg World ya. Slide yang saya ambil, terutama yang bagian awal di rakam produk telur ya. Oke, terima kasih telah menonton videonya, semoga bermanfaat. Dia harus biasakan untuk berterima kasih kepada orang lain ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain tidak akan